kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini sangat menarik, yaitu mengenai penanganan gangguan kesuburan. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. NB Doni AMSPOK atau Dr. Doni ya, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Anna Pekayun Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Doni yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Doni, apa kabar? Baik. Kabarnya baik. Wow, luar biasa ya dok ya. Harus semangat terus ya dok ya. Iya dong, bulan puasa harus tetap semangat. Wow, luar biasa. Terima kasih juga dokter sudah menginspirasi kita semua nih. Dan dokter, aku jadi nggak sabar gitu ya untuk mau menggali ilmunya dokter nih seputar penanganan gangguan kesuburan gitu ya dok ya. Ini kan khususnya mungkin dialami oleh pasutri-pasutri di luar sana nih, teman-teman kita mungkin yang masih berjuang gitu ya untuk memperoleh keturunan atau buah hati, dambaan dong gitu kan. Memang itu memang anugerah dari Tuhan ya dok ya, tapi memang harus ikhtiar untuk bisa memperolehnya. Nah biasanya kalau yang udah usaha lama tapi kok belum dikasih juga, pasti pertanyaannya apakah ini masalah gangguan kesuburan ya? Dan ini kan harus dilihat dari dua belah pihak dong, suami dan istri. Jadi pengertian dari gangguan kesuburan itu sendiri seperti apa? Agar kita juga nggak buru-buru melabel ya dalam tanda kutip diri kita sendiri tuh jangan-jangan gangguan kesuburan gitu dok. Jadi sebenarnya gangguan kesuburan itu jikalau suatu pasangan usia subur, dia sudah menikah selama 1 tahun dan melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan pengaman, namun belum diberikan keturunan. Itu biasanya memang membutuhkan bantuan atau ada gangguan kesuburan. Tentunya memang ada dari pihak ibu maupun dari pihak suami. Ada gitu. pihak dari istri ataupun pihak suaminya gitu ya. Jadi ini apa 50-50 atau jangan-jangan berdasarkan literatur tuh justru lebih banyak di perempuan atau di laki-lakinya gitu? Ya, kalau dulu mungkin mitosnya adalah selalu suami itu menyalahkan pihak istri kalau memang belum punya keturunan. Menyalahkan ya? Kalau jadi sering sekali tuh kalau kontrol itu suruh istrinya aja yang disuruh kontrol, suaminya nggak ikut. Mungkin karena suaminya sibuk kerja ya. Namun sekarang malah seperti 50-50, suami juga berperan terhadap terjadinya gangguan kesuburan. Jadi kalau memang mau konsul untuk ingin punya anak, memang suami dan istri wajib ikut kontrol. Oke, jadi harus dua-duanya gitu ya, bukannya sendirian istrinya aja, terus mungkin ditemenin mamanya, kan ada juga yang seperti itu ya dok ya. Jadi harus artinya keinginan dari dua belah pihak memang untuk memperoleh keturunan ya dok ya. Harus benar-benar siap secara fisik dan mental keduanya ini gitu ya. Tapi dokter tadi menarik nih, karena dokter bilang ini di usia subur, tapi udah coba setahun tanpa artinya apa ya, tanpa alat tanpa menggunakan pengaman. Iya, tanpa alat pengaman, terus karena juga kadang teratur. ada juga sering, pas dia bilang saya udah 3 tahun nikah, tapi ternyata suaminya 2,5 tahun di luar kota. Jadi itu LDR gitu ya? Iya, jadi itu nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan gitu ya, jadi frekuensi. Iya, sama juga tidak menggunakan pengaman. Jadi ada yang suka baru nikah pakai pengaman, nah itu juga nggak masuk hitungan. Jadi memang ada perkiraan-perkiraannya atau syarat-syarat supaya bisa dikatakan ini masalah infertilitas atau bukan gitu ya. Tadi usia subur tuh maksudnya bagaimana? Apakah memang usia ini jadi yang kendali utama ya? Artinya apakah memang kalau perempuan kan selalu dibilang ayo nikah muda supaya apa ya, katanya ada batasan usia nih, katanya kalau semakin bertambah umurnya jumlah cadangan sel telur kita semakin berkurang gitu. Jadi kesannya tuh jadi ditakut-takutin ya, padahal kan kalau emang dapetnya mungkin memang di usia 30-an ke atas itu bagaimana tuh dokter? Ya, jadi sebenarnya batasannya pada dasarnya usia 35 tahun. Di atas 35 tahun memang cadangan telur akan sangat menurun. Jadi sebaiknya kalau kita ingin memiliki keturunan memang sesegera mungkin. Nah, karena setelah 35 tahun chance-nya akan semakin berkurang. Apalagi kalau sudah mendekati di atas 40 tahun. Selain dari cadangan telurnya yang berkurang, juga resiko kecacatan pada bayi yang akan dikandungnya juga meningkat. Kalau usia ibunya terlalu tua. Ke janinnya gitu ya, resiko ke babynya gitu ya. Tapi kalau pria nggak ada istilah batasan? Tidak ada sih, tidak ada batasan. Tapi artinya gini, memang sel telur ini juga apa ya sangat berperan gitu ya. Tapi kan kita harus lihat juga tadi faktor mungkin ada penyakit
penyakit lainnya juga yang perlu digali juga ya. Kalau pria mungkin lebih ke kualitas dan kuantitas dari spermanya gitu ya dok ya. Jadi secara garis besar apa sih yang bisa kita lihat mungkin tadi kan hampir 50-50 gitu ya dok ya. Tapi kalau perempuan dominannya karena apa sih gitu ya? Jangan-jangan karena faktor stres yang berlebihan bisa juga atau bagaimana? Pada dasarnya pada wanita tuh ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari indung telurnya, biasanya terjadi gangguan pematangan telur atau terdapat kista di telurnya. Itu bisa mengganggu terjadinya kesuburan. Kemudian gangguan pada saluran telurnya, itu juga bisa. Atau gangguan dari rahimnya sendiri. Jadi pada dasarnya bisa dari indung telurnya, saluran telur maupun dari rahimnya. Namun ada juga yang semuanya baik, namun tidak juga diberikan keturunan. Nah, itu dikategorikan sebagai unexplained. Oh, belum bisa dijelaskan belum apa bisa. penyebabnya. Jadi kalau mungkin orang Indonesia bilang belum rezeki kali ya. Oh iya, harus banyak lagi ikhtiar dan doanya kali ya. Tapi tadi menarik ya, ternyata jadi jumlah sel telurnya juga, kualitasnya matang atau tidaknya, terus saluran tuba. Saluran telurnya itu lancar atau tidak tersumbat atau tidak. Karena bisa tersumbat juga. Bisa tersumbat. Karena tadi mungkin ada penyakit-penyakit ya dok misalnya ada kista atau ada riwayat infeksi sehingga pembengkakan saluran tuba. Nah itu juga bisa mengganggu ketemunya sperma dengan sel telur. Oke, mampet gitu kan. Iya, mampet. Jadi jalannya si sperma untuk melakukan pembuahan tuh nggak lancar. Iya, jadi nggak ketemu. Nggak ketemu gitu ya. Gimana mau ketemu orang di blok jalannya, ibaratnya seperti itu ya. Terus juga tadi berarti organik juga karena memang ada masalah di dalam rahimnya. Non-organik. Non-organik ini apa? Non-organik misalnya gangguan hormon yang menyebabkan tadinya telurnya kecil-kecil, tidak matang. Nah, itu disebut sebagai gangguan non-organik. Ada namanya, ada istilahnya? Ada, biasanya orang awam kenal dengan sindrom ovarian polikistik. Oh, itu banyak ya kasusnya? Cukup banyak kasusnya. Jadi biasanya kategorinya adalah datang dengan mensnya tidak setiap bulan, ya jarang mens. Nah terus kemudian juga mungkin ada tumbuh bulu-bulu halus berlebihan pada tubuh wanitanya. Ya memang kondisi itu memang harus dipastikan dengan pemeriksaan lab dan pemeriksaan fisik tentunya. Oh iya ya, nggak bisa langsung dilihat terus langsung diputuskan. Dan nggak semua langsung dikategorikan sebagai sindrom ovarian polikistik. Ya, jadi memang ada beberapa kriteria yang harus disingkirkan karena keluhannya mirip. Mungkin kalau masalah hormonal lainnya, apalagi dok selain sindrom ovarium polikistik misalnya, tadi? Ada produksi kelenjar air susu namanya hiperprolaktin, itu juga bisa mengganggu perkembangan sel telur. Ya, atau kondisi pada kelenjar gondok misalnya hipotiroid. Wah, itu udah itu juga bisa. Macam-macam lagi. Jadi memang sebaiknya sih kalau kita ingin tahu kenapa kita mensnya tidak setiap bulan atau ada gangguan pematangan sel telur, memang sebaiknya kita konsul ke dokter untuk dicari tahu apa penyebabnya. Begitu tahu penyebabnya, di bagian situlah kita akan tangani. Dok, ini kan tadi kan pasangan yang 1 tahun udah coba terus tapi ternyata belum dapet juga gitu ya. Tapi ada juga yang udah ada anak tapi mau nambah gitu ya. Jadi memang ada istilahnya dok ya yang primer dan sekunder untuk masalah gangguan kesuburan ini. Iya, jadi kadang-kadang memang seorang pasangan tuh tadinya menunda dulu setelah anak pertama. Nah kemudian kelamaan akhirnya kok nggak dapat. Nah itu dikategorikan sebagai infertilitas sekunder. Gitu ya, jadi memang harus ini akan dibagi jenisnya karena nanti penanganannya juga berbeda. Iya, mungkin dulu tidak ada kista mungkin, jadi langsung hamil habis nikah. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mungkin itu usia juga. Jadi mulai ada gangguan kesuburan. Atau adaptasi setelah lepas dari KB atau bisa juga ya. Sebenarnya macam-macam ya dok ya, faktor penyebabnya. Jadi memang harus ke dokter obgyn gitu ya untuk cari tahu ini apa gitu ya. Baik dokter, ini seru banget deh pembahasannya. Tapi kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nanti ada slide dari dokter ya, yang bisa dokter paparkan lebih detail lagi seperti apa. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai penanganan gangguan kesuburan bersama dengan Dr. Doni SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Anna Pekayun Bekasi. Dr. Doni, dilanjutkan kembali ya dok ya. Wah tadi seru banget sih gitu ya, kita udah bahas dari pihak istrinya seperti apa, dari pihak suaminya juga seperti apa. Jadi biar nggak ada apa tadi dokter bilang salah-salahan gitu ya. Jadi atau bahkan blaming diri sendiri gitu ya dok ya. Terus jatuhnya malah jadi nggak optimis. Padahal kan proses untuk program hamil ini harus berjalan dengan apa ya, tenang, butuh kerjasama yang baik agar juga pasutrinya ini tetap happy ya dok ya. Dan insya Allah nanti dikasih kemudahan oleh Allah gitu ya dalam memperoleh keturunan. Nah ini kita ada slide yang sudah Dr. Doni persiapkan ya di rumah sakit. Mungkin bisa satu persatu dulu ditampilkan agar kita jadi lebih paham. Ini mengenai gangguan kesuburan yang tadi telah dokter sampaikan. Mungkin bisa ditekankan dulu lagi untuk definisinya dokter. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kapan sih pasangan suami istri itu dinyatakan mengalami gangguan kesuburan? Itu jikalau terjadi kegagalan dari satu pasangan untuk mendapatkan kehamilan ya setelah melakukan hubungan seksual yang benar dan teratur. Ya, dalam 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Baik. Next slide, berarti biar cepet aja. Ya, nah penyebab gangguan kesuburan sendiri, jadi ada persentasenya tuh. Kalau kita lihat memang gangguan sperma dan gangguan matangan sel telur tuh sama-sama tuh menduduki posisinya, 35%. Sama-sama. Yang kelihatan yang hijau tuh. 35% lah ya. 35% balance ya. Deh. Nah, sisanya itu gangguan, yang pertama adalah gangguan sperma dan sumbatan saluran telur terutama yang 35%. Sisanya adalah gangguan pematangan telur, itu seperti yang tadi, sindrom ovarian polikistik. Kalau untuk apa ya, boleh tahu dong gitu, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas sperma sehingga aku bisa, ini persentasenya 35% nih jadi penyebab gangguan kesuburan. Ya, banyak faktor, mulai dari yang genetik. Genetik tuh. Ya, paling sering sih kalau yang sekarang tuh adalah pola hidup ya. Jadi suka merokok, ya minum alkohol, atau pola hidup yang suka menggunakan celana yang ketat. Ya, celana dalam yang ketat atau celana, sekarang banyak celana panjang yang ketat-ketat ya. Atau suka rutinitas yang sauna. Atau memang pekerjaannya berdekatan dengan tempat yang radiasi atau yang panas. Misalnya supir, ya, atau koki. Ya sering tuh Pak mengalami gangguan kesuburan. Kalau yang kebiasaan katanya naruh laptop di pangkuan gitu, itu bisa nggak sih? Itu kan panas juga gitu. Ya kalau panas iya. Tapi kalau radiasi sih nggak terbukti secara langsung. Jadi karena terlalu banyak gitu info-info yang beredar kan, makanya make sure gitu langsung ke dokter ya. Kalau yang tadi pihak perempuan tadi sama juga ya, lifestyle juga ya dok ya. Pola makan, apalagi makin kesini kan makin banyak godaan junk food, terus kurang aktivitas fisik juga, terlalu sedentary lifestyle, jadi ya bisa aja gitu ya, ada pengaruhnya ya. Gambar berikutnya lagi atau slide selanjutnya lagi. Pemeriksaan, ini. Ya, kalau pada pria tentunya karena faktornya hanya sperma, ya kita lakukan pemeriksaan namanya analisa sperma. Di situ nanti akan ditentukan jumlah spermanya, bentuknya, serta pergerakannya. Jadi jumlah, bentuk, dan pergerakannya bahkan ya. Bagaimana dia berenangnya begitu ya. Biasanya sih yang berpengaruh adalah yang bergerak lurus dan progresif. Ini di androlog ya dok ya? Ya, biasanya sih kalau pemeriksaannya bisa dilakukan oleh dokter kandungan, tapi nanti jika ada permasalahan, kita bisa konsulkan. Jadi begitu ya alurnya ya, biar nggak bingung nih. Gambar berikutnya lagi, tadi pemeriksaan. Nah ini kalau yang perempuan ya dok ya? Nah, pada wanita ini agak sedikit lebih banyak. Yang pertama, gangguan dari indung telurnya, misalnya ada kista atau ada gangguan pematangan telur, kemudian saluran telur, ada kerusakan yang mengakibatkan dia tersumbat, sehingga sperma dengan telur tidak tertemu. Terus kemudian ada kista coklat. Kista coklat sendiri juga memang ini pengaruhnya cukup banyak ya. Pertama, kalau dia kista coklat itu bisa mempengaruhi kualitas dari sel telurnya juga. Kemudian juga kalau dia mengakibatkan perleketan pada saluran telur, dia juga mengakibatkan saluran telurnya tersumbat. Saking besarnya kista mengakibatkan tersumbat juga saluran telur. Karena kalau kita lihat secara anatomi berdekatan. Jadi ukuran tuh akan menentukan juga ke depannya juga ukuran kistanya. Ya, ukuran juga, jenisnya juga. Hmm. Nah, kemudian satu lagi yang terakhir adalah gangguan pada rahim. Misalnya ada miom, adenomiosis, atau ada polip. Itu bisa mengganggu terjadinya kesuburan. Kadang-kadang tanpa gejala loh dok ya. Iya. Jadi apa sih yang sebelum melakukan pemeriksaan kita kadang-kadang nggak sadar, apa mungkin bisa dilihat dari tadi ciri-cirinya siklus haid yang nggak teratur kah, atau mungkin nyeri
atau apa gitu. Kadang-kadang kan nggak agak subjektif, tapi nggak kurang dirasakan juga bisa ya, juga. Memang nggak semua penyakit itu ada keluhan subjektifnya. Namun jikalau ada keluhan subjektif, kita bisa menduga ke arah mana. Makanya kita pertama melakukan anamnesa dulu, kemudian lakukan pemeriksaan fisik. Nah, berapa kasus yang tidak ditemukan adanya keluhan, misalnya pada gangguan pematangan telur. Ya, pematangan telur dia keluhannya mungkin hanya mensnya tidak sebulan sekali. Pada beberapa orang yang tidak paham itu dianggap normal aja. Tapi ada beberapa kondisi yang keluhannya dia menyebabkan harus ke dokter. Misalnya apa? Dia mensnya panjang, atau bercak-bercak terus, atau mungkin kalau mens selalu sakit di dalam, di luar mens, atau tidak saat mens. Biasanya kondisi tersebut menyebabkan pasien segera ke dokter. Kalau cuma masalah mensnya tidak tiap bulan, dianggap biasa aja. Nah, nantinya bermasalah ketika dia sudah menikah, setahun belum punya keturunan, baru dia berobat. Jadi kalau misalnya usianya masih let's say 20-an awal, tapi keluhannya tuh tadi yang seperti dokter sampaikan gitu, siklus haidnya nggak teratur, kan cuek aja. Karena kan dia berhubungan aja biasa. Belum diburu-buru gitu. Belum diburu-buru, tapi kemudian dia mulai, ya mungkin keluarganya udah mulai ngomong, kok belum gitu. Nah, baru dia periksa, baru ketahuan ada gangguan pematangan sel telur. Tapi itu semua bisa diatasi ya dok ya? Pasti ada solusinya dong gitu ya. Baik, gambar berikutnya lagi. Oh nih tadi jumlah sel telur perempuan ya? Ini jadi nanti sejak dia lahir ya, memang makanya kenapa wanita itu sudah ada time body-nya, biologinya. Jadi kapan dia batas yang aman untuk mempunyai keturunan. Kenapa? Karena sejak dia nanti pubertas itu seorang wanita memiliki 400.000 telur. Wow. 400.000 telur. Jadi ini rata-rata per orang? Sama, mirip-mirip lah, 400.000 telur. Jadi setiap dia mens itu akan keluar sekitar 1.000. Oke. Jadi dihitung saja 1.000. Kalau 400 kali mens, jadi sekitar 33 tahun. Jadi tergantung mens pertamanya umur berapa. Oke, coba ditahan dulu ya dok ya. Ini ada suara telepon masuk nih. Disapa dulu ya, mudah-mudahan terhubung dengan baik nih. Halo. Halo. Iya, dengan siapa? Di mana? Dengan Meriana di Pekayon. Ibu Meliana dari Pekayon Meriana. ya? Oke, silakan. Ingin bertanya apa kepada dokter? Meriana. Meri ya? Jadi gini dok, saya kan 5 tahun itu tidak memakai alat kontrasepsi. Tapi saya ada anak saya, sekarang udah umur 6 tahun. Nah terus pernah saya konsultasi di rumah sakit Ana juga sih. Dibilang di situ tersumbat ya, salurannya tersumbat. Nah terus untuk mengatasi kesumbatnya itu nggak dikasih tahu gitu. Jadi setelah saya dilakukan penyemprotan kan itu ketahuan tuh salurannya di salah satunya tersumbat. Cuma tidak diberitahu cara bagaimana supaya tersumbatnya ini tidak tersumbat lagi gitu atau apa gitu. Ya, saya udah pernah ke VVIP-nya itu udah pernah juga sih. Rumah sakit Ana, iya. Berarti dokter ada yang ini tanyakan dulu ke Bu Meriana? Iya, nanganinnya tersumbatnya itu bagaimana? Karena tidak dijelaskan waktu itu secara detail ya, jadi pengen tahu nih. Iya. Ada yang ditanya dulu seputar terima kasih Bu Meriana pertanyaannya. Jadi kalau boleh saya bertanya, waktu itu pemeriksaan dengan HSG ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Nah itu tersumbatnya kalau itu dijelaskan nggak di bagian ujung dari saluran telur atau di bagian pangkal? Di bagian, saya kayaknya sih di bagian ujungnya ya gitu ya. Nah ya kalau memang tersumbatnya di bagian ujung itu memang pada pemeriksaan HSG itu memang mungkin Ibu merasa agak nggak nyaman Bu ya, cenderung nyeri ya pas HSG Bu ya? Iya nyeri waktu pada ada yang namanya false positif. Jadi kadang-kadang kalau dilakukan HSG karena sangat nyeri itu bisa dia saluran telur tuh kayak mengkerut gitu. Nah kesannya seperti tersumbat, tapi belum tentu tidak tersumbat. Nah untuk mengetahui lebih lanjut apakah benar tersumbat atau tidak, memang sebaiknya dilakukan namanya laparoskopi diagnostik. Nah dengan laparoskopi diagnostik nanti kan ibu akan dibius, jadi tidak akan merasakan sakit. Nanti kita akan semprotkan cairan berwarna dari dalam rahim, itu akan kelihatan tuh apakah benar tersumbat atau tidak. Jikalau benar tersumbat, nah kalau yang tersumbatnya di bagian ujung itu bisa langsung diperbaiki kalau dengan laparoskopi. Namun kalau tersumbatnya di bagian pangkal memang tidak bisa diperbaiki.
Kalau di bagian gitu pangkal tidak ya. bisa diperbaiki. Ya, Waktu di HSG sih memang saya dilakukan penyemprotan. benar. Ya. Cuma terus katanya cairannya keluar lagi gitu loh. Ya, nah itu mungkin karena nyeri, jadi rahimnya berkontraksi keluar lagi, ibunya jadi nggak nyaman. Memang ada cara lainnya ya dengan laparoskopi diagnostik itu, Bu. Jadi kita bisa memastikan apakah benar ibu itu tersumbat atau tidak. Dan kalau memang tersumbat, bisa langsung diperbaiki. Kalau tersumbatnya di bagian ujung dari salurannya. Itu bisa nggak? Bisa nggak kalau saya datang lagi ke rumah sakit anaknya, konsultasi dengan hal yang seperti itunya misalnya gitu kan, dibilang tadi bisa kita buka lagi tersumbatnya gitu. Ya, bisa Bu, bisa. Di rumah sakit anak bisa dilakukan tindakan laparoskopi. Oke lah kalau gitu. Oke, Ya. baik. Terima Tadi kasih usianya ya. berapa ya Bu ya? Kenapa? usianya berapa? Usia Sekarang saya usianya 41. 41. 41 tahun. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya. Kira-kira kemungkinan bisa nggak tuh, sharing. Dok? Nah, kalau Mengingat mengenai usia. metodenya, apakah untuk mempunyai anak pada kasus ibu ini bisa dengan berhubungan normal saja atau perlu tindakan lebih lanjut? Memang itu harus didiskusikan lagi, Bu, dengan melihat hasil laparoskopinya juga. Sebenarnya Ya. saya sudah punya anak 1. Iya, memang. Namun mengingat ibu usianya udah 41 tahun, cadangan telurnya kita juga kemungkinan akan berkurang. Memang perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah ibu bisa dengan... Saya sudah cek telur juga sudah, kiri kanan juga sudah. Kalau boleh tahu berapa, Bu, kadar AMH? 22. 22. Oh, cukup bagus. Bukan. Maksudnya 2, telurnya 2 kanan, 2 kiri gitu. Oh, dari USG. Iya. Iya, enggak, ini ada pemeriksaan namanya AMH namanya. Nah, anti-mulian hormon. Nah, itu bisa untuk melihat cadangan sel telur ibu secara laboratorium. Nah, Iya, sudah pernah saya juga itu. Kalau boleh tahu berapa, Bu, hasilnya? Ya kayak saya lupa ya. Itu mesti saya buka-buka dulu kali ya surat. Iya. Gitu. Oke, mungkin Ya, sudah nantilah. cukup dulu kali ya Bu ya. Iya, Terima kasih sudah sharing ya. Terima Nanti kasih bisa ya. dilanjutkan lagi dengan obrolan aku dengan dokter ya. Baik, terima kasih Bu Meriana ya. Dokter, ini ngomong-ngomong soal cadangan sel telur gitu ya. Nah, ini juga tadi pas nih Bu Meriana juga bahas juga seputar sel telur itu sendiri. Jadi memang kaitannya juga dengan nanti pemeriksaan. Terus tadi juga ada solusi laparoskopi untuk penegakan diagnostiknya ya. Atau sekaligus kuratifnya nih, nanti mungkin bisa dibahas sekalian. Jadi ini kaitannya seperti apa sih kalau dilihat benang merahnya begitu? Iya, jadi mungkin kan karena sebelumnya Ibu Meriana itu menyampaikan saya tersumbat, jadi saya beritahukan, informasikan ada penanganannya seperti itu. Iya. Nah, namun mengingat usia 41 tahun, nah itu kita harus berpikir jangan sampai kita berusaha untuk memperbaiki saluran telurnya, namun tindakan kan setelah kita perbaiki saluran telur, misalnya saluran telurnya sudah bagus, nah kan pasti mengharapkan ibunya berhubungan secara biasa kan. Nah, nantinya kita perlu perhatikan dulu cadangan telur secara laboratorium, itu yang penting. Dari USG, memang untuk mengetahui cadangan sel telur bisa dari USG, bisa juga dari laboratorium. Nah, dengan hasil laboratorium itu terutama kita akan tahu kalau memang kondisinya di bawah normal, terus kita akan coba-coba lagi, itu akan semakin menurunkan chance untuk hamil. Jadi sebaiknya ya tindakannya ya dengan yang tidak berhubungan secara biasa gitu. Nah, namun semuanya kita akan paparkan dulu. Kita akan tahu kalau memang cuman faktornya hanya saluran telur saja dan jumlah cadangan telur saja bagus, ya boleh kita perbaiki saluran telurnya. Nanti ibunya ya disarankan untuk berhubungan secara teratur atau diprogramkan. Jadi dengan menggunakan obat dipastikan telurnya akan pecah, lalu ibunya akan berhubungan di saat telurnya akan pecah itu. Oh, jadi semacam obat buat jadi menstimulasi sel telurnya. Oke, gitu. begitu ya kira-kira ya. Kurang lebih mungkin udah cukup jelas ya. Baiklah, ini ada slide berikutnya lagi nggak ya? Kalau ada mungkin bisa ditampilkan dulu nih. Tadi habis cadangan sel telur, ini gangguan pematangan telur itu sendiri ya. Ini apa dok? Ini yang sindrom ovarium polikistik. Iya, nah ini yang tadi berpengaruh sekitar 35%. Jadi itu kalau kita lihat pada gambar sebelah kanan dari hasil USG itu telurnya kecil-kecil sekali tuh. Ya, tidak besar idealnya, dia seiring dengan hari haidnya itu dia akan bertambah besar, lalu ukurannya sekitar 22 mili, dia akan pecah. Kalau pecah, telurnya keluar, kalau ada sperma menanti di dalam saluran telur, hamil. Nah, pada kasus gangguan pematangan sel telur, ini sel telurnya kecil-kecil terus, tidak berkembang, tidak matang lah. Kecil-kecil jumlahnya banyak? Banyak, jumlahnya tapi banyak. nggak matang? Tidak matang. Jadi tidak
tidak bisa menjadi besar. Nah, itu gambaran seperti gambaran roda pedati. Nah, ini yang dia disebut sebagai polikistik namanya. Nah, namun itu kan ada sindrom ya. Sindrom itu kumpulan gejala. Iya, yang pertama adalah gangguan mens, terus peningkatan hormon laki-laki seperti pada wanita misalnya pertumbuhan rambut. Terus kemudian yang terakhir adalah gambaran polikistik seperti ini. Oke, mungkin ditahan dulu ya. Tadi ada suara telepon masuk lagi deh kalau nggak salah ya. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa? Di mana? Dengan Pak Tomo di Bekasi. Oke, Bapak ingin bertanya apa Pak? Pak Tono ya? Pak Tomo, sorry. Dari Bekasi. Apa Pak yang ingin ditanyakan Pak Tomo? Gini dok, saya kan nikah tahun 2012. 2012? Terus periksa-periksa, kan belum punya keturunan. Periksa-periksa dokter, terus akhirnya tahun 2015 itu operasi laparoskopi karena saluran tuba kan tersumbat kanan kiri. Oh ya. Terus sekarang 2019 masih belum punya momongan. Mau tanya nih dok, kalau udah operasi laparoskopi itu kan disemprot cairan kiri ya dok ya? Saya lihat videonya itu udah keluar kanan kiri, udah tembus lah istilahnya. Itu kira-kira bisa tersumbat lagi nggak? Oh, ada yang ingin ditanyakan dulu seputar? Ya, jadi sebelum laparoskopi itu memang dilakukan laparoskopinya karena tahu tersumbat ya Pak ya? Kenapa? Dilakukan laparoskopi karena tahu tersumbat saluran telurnya, makanya dilakukan laparoskopi, atau baru ketahuan tersumbat gara-gara laparoskopi Pak? Jadi di HSG dulu ya, tersumbat. Habis itu operasi laparoskopi yang perutnya dilubangin 3 itu bisa. Nah, itu terus disemprot cairan biru, kanan kiri udah tembus. Ya. Kira-kira itu bisa tersumbat lagi enggak? Karena sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda. Jadi kalau memang sudah lancar biasanya sih tidak tersumbat, namun tidak menutup kemungkinan ya akan tersumbat lagi. Karena kita harus cari tahu dulu penyebab tersumbatnya apa. Bisa karena faktor infeksi atau sebab lain, misalnya ada lesi endometriosis itu bisa juga. Nah, namun biasanya sih kalau kita sudah melakukan tindakan laparoskopi langsung kita programkan. Ya, jadi kita pastikan telurnya berkembang dan di waktu suburnya nanti kita sarankan pasangan itu untuk berhubungan. Seperti itu biasanya kalau saluran telurnya tidak tersumbat, seperti itu. Nah, makanya biasanya sih jangan nunggu lama-lama dari setelah dilakukan tindakan laparoskopi itu. Karena untuk meminimalisir kemungkinan tersumbat kembali gitu. Jadi kalau udah terlalu lama takutnya tersumbat kembali gitu. Oke, kurang lebih seperti ya. Tapi tadi ada yang ingin disampaikan lagi Pak Tomo, masih terhubung nggak ya? Berarti waktu itu nggak dijelasin sih tersumbatnya karena infeksi atau karena apa. Yang jelas sudah operasi, udah disemprot, tembus terus. Tapi waktu itu nggak program, jadi udah bedanya sampai sekarang itu 3 sampai 4 tahun. Soalnya 2015 ya waktu itu. Tapi ini harus HSG lagi atau gimana dok biar bisa kelihatan? Ya, saran saya sih HSG lagi saja. Kalau memang salurannya sudah lancar, masih lancar, langsung diprogramkan saja Pak. Seperti itu. Iya. Jadi kalau berhubungan biasa itu kan mengharapkan telurnya berkembang secara alamiah. Namun dengan program itu kita menggunakan obat untuk merangsang telur itu berkembang sesuai fasenya. Seperti itu. Dan kita bisa memantau, namanya follicular tracking. Jadi kita memantau perkembangan dari besarnya telur itu. Begitu besar telur itu sudah waktunya akan pecah, kita akan berikan obat untuk memecahkan telur itu secara menggunakan obat. Jadi akan lebih tahu kapan akan pecahnya. Nah, di saat akan pecah itu Bapak sama Ibu berhubungan. Itulah yang dalam program itu dilakukan seperti itu. Oke, sudah cukup ya Pak Tomo ya. Insya Allah tadi jawabannya sangat membantu ya. Sudah cukup jelas. Jadi bentar dikit lagi. Apa coba singkat aja ya. Nanti langsung. Kalau seandainya tersumbat lagi itu berarti jalan satu-satunya bayi tabung atau gimana Pak? Oke, jadi itu semua tergantung dari usia ibunya berapa, terus tersumbatnya pada satu sisi atau dua sisi, cadangan telur ibunya berapa. Nah itu memang harus ada data-data lagi Pak untuk menentukan apa yang tepat programnya untuk pasangan
tersebut gitu. Ya, karena nggak semua harus langsung bayi tabung. Misalnya kalau salurannya masih bagus, usianya dan cadangan telur cukup, bisa dengan program yang menggunakan obat minum saja gitu. Dia 32 tersumbat kanan kiri sini. Kanan kiri ya? Ya, menurut saya sih sebaiknya diulang lagi HSG-nya dan langsung konsul aja Pak ke dokter kandungannya untuk langsung setelah kalau kita tahu hasilnya normal atau tidak, nanti terapi selanjutnya apa gitu. Oke, baik Pak Tomo, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak Tomo. Semoga membantu ya, dan insya Allah nanti dikasih kemudahan ya untuk memperoleh keturunan. Baik, amin. Dan mungkin slide berikutnya lagi kali ya, tadi udah bahas kumpulan gejala dari PCOS ya dok ya, PCO gitu ya. Mungkin slide berikutnya lagi deh biar cepet aja. Ya. Nah inilah saluran telur yang tadi, kalau gambar sebelah kanan bawah itu, ya itu adalah gambaran dari HSG. Jadi kita menyemprotkan cairan dari mulut rahimnya, kemudian di ronsen. Kalau cairannya keluar ke dalam rongga panggul, nah logikanya salurannya lancar. Nah, namun ya itu tadi saya bilang sering terjadi false positif. Jadi karena tindakan ini tidak nyaman ya, dan kalau nyeri itu bisa mengakibatkan saluran telurnya tuh agak kontraksi, jadi kesannya kayak tersumbat. Nah, untuk memastikan itu kita biasanya melakukan laparoskopi diagnostik seperti gambar pada sisi kiri. Nah, itu terlihat tuh kalau cairannya keluar, cairan birunya keluar, itu artinya salurannya lancar. Logikanya sperma dengan sel telur akan bisa bertemu nantinya. Klop deh ketemu di situ dia, dipertemukan. Baik, gambar berikutnya lagi, berarti ini penanganan dong ya? Oh enggak, belum ya? Ini pemeriksaan masih ada kista coklat. Nah, ini kista coklat, jadi biasanya bisa dipastikan dengan penggunaan USG dan dikonfirmasi dengan laparoskopi juga. Nah, itu kelihatan pada gambaran kiri bawah tuh terlihat begitu kistanya dilakukan kistektomi ya terlihat tuh cairannya berwarna coklat, makanya dinamakan kista coklat. Ya ampun. Oke, gambar berikutnya lagi. Biar cepet aja. Nah, ini adalah alur penanganannya. Jadi kalau datang ke dokter tuh jangan takut bahwa akan selalu diarahkan ke bayi tabung, tidak. Ya, ada beberapa penanganan dan kita ada algoritmanya, mulai dari yang berhubungan biasa dengan menggunakan obat pemicu sel telur sampai yang membutuhkan inseminasi atau bahkan yang paling canggih bayi tabung. Dan itu sudah ada algoritmanya, tergantung dari kondisi permasalahan yang dialami oleh pasangan itu. Oke, dan tadi seperti yang telah Dokter Doni sampaikan ya, butuh datanya dulu nih Pak gitu kan ya. Terus butuh konsul langsung, lihat langsung juga biar tanya-tanyanya juga lebih detail ya Dok. Nggak ada yang miss gitu ya, jadi nggak lantas tahu-tahu oh ini nih bayi tabung atau apa gitu, enggak ya Dok ya, tapi tadi dicoba yang alami dulu gitu ya Dok ya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan sosial media sekarang ya. Bagi pemirsa Dokterku dan Fit Radio yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaannya ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id dengan format lengkap seperti di bawah ini ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin jawab singkat aja ya Dok ya, karena mohon maaf keterbatasan waktu. Ini pertama Lea, Ibu Lea Jakarta. Dokter, saya umur 36 tahun, anak pertama laki-laki 10 tahun. Sudah 3 tahunan ini saya dan suami coba tambah anak lagi, tapi 2 kali keguguran dan 2 kali dikuret dokter. Disarankan cek sindrom antifosfolipid gitu ya, karena saya pernah keguguran sampai 2 kali. Untuk peluang hamil lagi dengan kasus seperti ini bagaimana? Apakah masih bisa hamil alami? Terima kasih. Jawab singkat saja ya, ini karena 2 kali keguguran nih dok. Memang kalau udah terjadi 2 kali keguguran, kita perlu tahu dulu di usia berapa terjadinya keguguran. Nah, memang kalau terjadinya keguguran di bawah 12 minggu, 60-70% penyebabnya karena kelainan dari janinnya. Kelainan janin? Ya, jadi mungkin ada kelainan sindrom dari janinnya, bakal janinnya. Jadi tubuh kita tuh akan menseleksi bahwa ini ada kelainan atau tidak. Kalau ada, biasanya akan dikeluarkan. Nah, sisanya itu adalah yang seperti tadi dibilang, yaitu misalnya sindrom antifosfolipid. Untuk menegakkan sindrom antifosfolipid ada pemeriksaan lab yang harus dilakukan dan berselang 3 bulan. Ya, berselang 3 bulan. Jika lo memang sudah tegak, biasanya akan dilakukan terapi. Karena dalam sindrom antifosfolipid ini akan berimbas pada kekentalan darah. Ya. Jadi harus konsumsi. Ya, nanti akan diberikan obat pengencer darah biasanya. Kayak penyakit tertentu ya. Ya, dan apakah bisa hamil secara normal? Bisa. Toh buktinya 2 kehamilan keguguran itu terjadi secara spontan kan, tidak membutuhkan bantuan apa-apa. Nah, cuman kalau memang karena sindrom antifosfolipid kita akan memberikan obat anti kentalan darah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau memang terbukti sindrom antifosfolipid ya pakai obat pengental darah gitu. Pengencer darah. Pengencer darah gitu supaya nggak kental gitu kan maksudnya. Kebalik deh jadinya. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi dari Ibu Yana ya. Ibu Yana dari Bekasi juga nih dokter, usia 29 tahun. Dokter, saya sudah di USG transvaginal. Hasilnya sel
telur saya nggak ada yang matang. Katanya PCO, oke, sama tuh seperti yang tadi dokter sampaikan ya. Suami sudah cek, dia nggak ada masalah, masalahnya berarti ada di saya. Sudah dikasih obat penyubur, tinggal nunggu respon aja. Untuk makanan pantangannya apa dokter? Kalau mau sekalian program punya anak laki-laki, apakah bisa? Terima kasih. Oke, jadi fokus ke makanan pantangan gitu ya untuk PCO. Ya, memang salah satu dari penyebab PCO ini juga adalah naiknya berat badan yang berlebih. Ya, biasanya pada wanita yang berat badannya berlebih atau obesitas itu bisa mengalami keluhan seperti ini. Jadi ya hindarilah makanan yang meningkatkan berat badan seperti itu dengan diiringi penurunan berat badan 5-10%. Ya. Nah, caranya gimana ya? Kita kalau memang ini beralihlah dari karbohidrat yang simpel ke kompleks. Ya, seperti pasta, roti gandum, ya, beras merah gitu. Terus perbanyaklah bagian protein, terus sayuran, buah, ya, dan ya dikitkan yang mengandung tinggi gula yang akan meningkatkan berat badan. Jadi pola makan yang kadar indeks glikemiknya rendah gitu ya dok ya, kurang lebih kayak gitu kan. Kalau yang mau sekalian untuk program punya anak laki-laki, ini tanggapan singkat aja. Untuk program punya anak laki-laki memang yang bisa adalah dengan menggunakan inseminasi atau bayi tabung. Kalau dengan berhubungan saja itu tidak menjamin 100% akan punya anak laki atau perempuan. Soalnya kan ada yang bilang pola makannya atau apalah makan daging misalnya di hari-hari tertentu, itu nggak terbukti sih. Gitu ya, belum ada literatur yang membuktikan ini memang benar-benar akurat gitu ya dok ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Doni SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Anna Pekayun Bekasi untuk membahas mengenai penanganan gangguan kesuburan ya. Jadi Dr. Doni, ini ada satu pertanyaan lagi dari sosial media, mungkin jawab singkat aja ya sebelum nanti kita back ke materinya lagi ya. Baik, ini dari Ibu Inge, 25 tahun Jakarta. Dokter, kalau sering, maaf nih ya, ngeflek lama setelah masa haid habis, apa kemungkinan polip? Saya sering mengalami ada bercak kecoklatan di luar siklus haid. Apakah itu normal atau masalah hormonal? Karena nggak ada keluhan sakit atau apa gitu ya. Saya sudah menikah tapi baru 1 tahunan dan belum ada anak. Terima kasih. Bagaimana dokter? Ya, jadi terjadinya bercak atau flek di luar siklus haidnya itu memang suatu namanya istilahnya abnormal uterine bleeding. Penyebabnya bisa organik dan non-organik. Kalau non-organik ya hormonal, gangguan dari ovulasi biasanya. Nah, kalau dari yang organik ya itu bisa ada miom, polip pun bisa adanya lokasinya di leher rahim, mulut rahim, atau di bagian dalam. Ya, bisa juga akibat adenomiosis, bisa juga mengakibatkan jadinya bercak-bercak di luar siklus haidnya. Nah, kalau yang keluhannya tanpa disertai nyeri, itu bisa karena gangguan siklus hormonnya, maupun juga karena polip juga bisa, maupun miom. Oke, dan perlu dibedakan juga bedanya flek dengan perdarahan ya dok ya. Kalau perdarahan mungkin kasusnya beda lagi dan resiko apa mungkin yang penyakit-penyakit yang lebih serius lagi ya nggak sih? Ya, kalau yang perdarahan itu bisa karena tumor yang jinak maupun yang ganas. Miom pun juga keluhannya biasanya mensnya banyak dan panjang biasanya. Tapi berarti saran dari dokter Doni untuk Ibu Inge nih, sarannya adalah berkunjunglah ke dokter kandungannya, nanti akan diketahui nih apakah sebabnya faktor organik yang tadi polip, miom, adenomiosis, atau sebabnya karena non-organik misalnya gangguan ovulasi misalnya. Oke, dan jangan dibiarkan juga ya dok ya. Karena takutnya kalau yang memang organik butuh penanganan secepatnya, ya memang harus buru-buru di treatment gitu ya dok ya. Baiklah dokter, kita masuk ke materi lagi ya. Sebelum closing statement nih gitu ya. Jadi memang sih tadi kan kita sudah bahas macam-macam, dicoba secara alami dulu nih, dicari tahu penyebabnya apa, diobatin sampai benar-benar tuntas lah ya, supaya program hamilnya ini berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalnya udah dicoba ternyata belum juga, tadi kan memang ada
sebutan ya belum rezeki gitu ya. Tapi tadi ada juga penelpon Pak Tomo ya tadi bertanya, apakah mungkin ini bayi tabung atau kita juga sebelum bayi tabung kan ada istilah juga inseminasi buatan gitu ya dok ya. Jadi memang tahapan-tahapannya itu seperti apa sih prosedurnya gitu ya dok ya, supaya kita jadi makin paham aja sih. Ya, tadi seperti slide yang sudah ditampilkan memang ada algoritmenya. Nah, tidak langsung loncat ke bayi tabung. Namun jikalau kita sudah mencoba secara berhubungan biasa tidak bisa, kita bisa naik ke namanya inseminasi. Dan proses inseminasi itu sperma dari suaminya akan disemprotkan ke dalam rahim dari pasangannya, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk hamil. Jikalau sudah 4 kali insem, biasanya seorang pasangan itu ditawarkan untuk melakukan program bayi tabung. Dalam program bayi tabung, bedanya dengan inseminasi adalah sel telurnya akan dipetik dari istrinya, kemudian dipertemukan dengan spermanya di luar tubuh istrinya. Setelah dipastikan berkembang, 2 atau 3 embrio yang berkembang itu akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh istrinya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada algoritmanya tadi ya dokter katakan ya. Jadi nggak sesimpel kita buru-buru mengambil keputusan, oh karena ini enggak ya dok ya. Tapi penilaiannya tadi banyak sekali ya dok ya. Dan tentunya harus dengan konsul ke dokter objinnya gitu ya dok ya. Dokter gitu ya, mumpung karena ternyata waktunya ini terbatas gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya supaya apa ya, menjalankan tadi program hamilnya ini tuh tetap tenang, apalagi belum lagi ada faktor-faktor tambahan lainnya tadi kan, misalnya keluarga kapan nih, atau lagi nanti bentar lagi lebaran ditanya kapan nih punya baby gitu kan, pasti ada aja dong yang nanya-nanya seperti itu, supaya kita tetap tenang nih buat teman-teman di luar sana, supaya tetap semangat, tetap optimis dan menjalankan proses untuk hamilnya ini tuh dengan apa ya, dengan menyenangkan. Balik lagi itu tipsnya apa sih dari dokter sebelum ke closing statement supaya untuk secara psikisnya kuat gitu dok? Ya intinya memang rezeki nggak kemana. Nah tujuan kita datang ke dokter kandungan itu untuk mencari tahu kenapa kita belum punya keturunan. Di situ kita akan mencari solusi. Makanya kalau kita mau mencari solusi, yang datang pasangannya, jangan hanya cuma istrinya. Berikanlah kekuatan mental bagi istrinya dengan menemani suaminya. Nah di situ nanti kita akan mencari tahu dan tidak akan langsung disarankan langsung bayi tabung, tapi disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang terjadi pada pasangan itu. Nah, kita berusaha untuk tepat menangani pada permasalahan yang dialami sehingga bisa teratasi penyebabnya dan memperoleh keturunan menjadi jawabannya nantinya. Mungkin kalau di Rumah Sakit Anna Pakayan Bekasi ada klinik khususnya ya dok ya? Iya, ada klinik khususnya. Bisa tuh untuk yang mungkin rumahnya dekat-dekat, datang untuk konsul ya, barangkali yang memang ada masalah dan ingin tahu apa sih penyebabnya, bisa konsul juga nih, langsung aja ke dokter Doninya gitu ya dok ya. Dokter, karena waktunya terbatas juga, jadi kesimpulannya atau closing statement yang bisa disampaikan mengenai tema hari ini, mohon singkat saja, silakan. Ya, intinya jangan ragu untuk ke dokter kandungan jikalau Anda sudah berhubungan secara teratur dengan pasangan tanpa menggunakan pengaman, namun belum dikasih keturunan. Ya, berkunjunglah ke dokter, di situ kita akan tahu penyebabnya apa dan kita akan tangani sesuai penyebabnya. Agar apa yang ibu bapak harapkan untuk memperoleh keturunan bisa kita dapatkan. Oke, terima kasih Dokter Doni telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak pencerahan untuk kita semua. Berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter. Sukses selalu juga untuk Rumah Sakit Anna Pakayan Bekasinya ya. Baiklah pemirsa, jangan lupa tema besok itu seputar kanker prostat. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya besok bisa bergabung dalam dialog interaktif di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id dengan format lengkap seperti di bawah ini. Terima kasih Anda telah mengikuti program Dokterku. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayuni Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.